Tetapi untuk Udil disebut memohon karena takut keluarga istrinya akan tahu. Kami memang tidak menyebarkan informasi secara terbuka sebelumnya karena segala hal yang menyangkut kami. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Oh ya, buat teman-teman yang mau mutelan sama aku di Instagram, langsung aja follow @userkim. Entar di follow back kok guys, tenang aja. Dan dalam video kali ini tuh, kita bakal bahas tentang apa yang terjadi dengan Udil Surbakti. Yang mana kalau kita perhatikan, selama beberapa belakangan terakhir, nama Udil ini lumayan ramai guys diperbincangkan di sosial media. Lantas, what happened nih with Udil? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, aku merekomendasikan produk cream bath buat kalian yang mungkin rambutnya itu rontok. Teman-teman mungkin bisa cobain natural cream bath Candela dari Putri, yang mana selain dapat menjaga pertumbuhan rambut dan juga menjaga kekuatan akar rambut, sehingga bagus banget buat teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan rambut rontok. Ini tuh juga dapat membantu untuk membuat rambut terlihat hitam bercahaya teman-teman. Selain itu, kalian juga mungkin bisa cobain toniknya Putri. Varian ginseng ya guys buat yang rambut rontok, dan ukuran sebesar ini itu nggak nyampe 40.000 loh guys, harganya murah banget. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung aja cek tag produk ya. Thank you so much. Dan guys, sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Guys, belum lama ini ada sebuah media yakni Upstation, yang mana untuk Upstation ini itu ngangkat sebuah kasus yang dituduhkan kepada Udil Surbakti. Dalam artikelnya mereka mengatakan bahwa sosok Deborah Immanuela yang diketahui merupakan Kabid Humas PBSI mendapat laporan dari beberapa orang yang dibahas di IG story pribadinya, di mana isinya itu menyatakan tentang adanya dugaan kasus perselingkuhan, pemaksaan, pengancaman, hingga penggunaan obat keras yang dilarang. Upstation Media lantas mengatakan bahwa mereka melakukan penelusuran dan melakukan interview dengan sosok yang mengaku sebagai korban. Dalam hal ini adalah si N. Dan berdasarkan laporan dari orang yang mengaku sebagai korban ini, terduga pelaku yang dimaksud adalah Udil Surbakti. Namun untuk Upstation itu memberikan disclaimer di mana mereka mengatakan bahwa kronologi yang di-up oleh mereka itu baru dari sisi CN saja dan belum ada kronologi atau konfirmasi dalam bentuk apapun dari pihak terduga, dalam hal ini adalah Udil. Mereka juga menyatakan bahwa pihak Homeboyz Esports itu sedang dalam proses legal untuk mengkonfirmasi masalah tersebut. Oke, itu disclaimer mereka ya teman-teman. Dan berikut adalah bagaimana kronologi dari sisi CN yang sudah di-up oleh Upstation Media. Nah teman-teman, berdasarkan interview antara Upstation Media dengan CN, mereka pertama kali mengenal satu sama lain melalui aplikasi Tan. By the way, ini tuh aplikasinya kayak gimana guys? Apakah ini tuh termasuk aplikasi dating atau bagaimana? Antar komen ya di kolom komentar yang tahu tentang aplikasi ini. Dan guys, di sana Udil disebutkan menggunakan nama Julian. Selain itu, Udil juga dituduhkan mengaku bahwa dirinya itu berasal dari Malaysia, masih single dan beragama Kristen. Kemudian sosok yang diduga adalah Udil juga mengaku hanya bisa berbahasa Inggris, bahasa yang kemudian digunakan keduanya untuk berkomunikasi. Seminggu setelah berkenalan dan chatting via aplikasi tersebut, N diajak untuk pergi ke salah satu bioskop yang ada di Yogyakarta, yang mana itu adalah sesuatu yang si N juga setuju. Dan pada hari yang sama, Udil itu disebutkan menyatakan perasaannya kepada si N, yang mana itu kayak ngebuat N jadi kayak cukup terkejut loh guys, karena mereka itu baru kenal 1 minggu. Dan di sini si N mengklaim bahwa dia langsung menolaknya dan menyatakan kalau dia itu mau mengenal Udil lebih banyak dulu sebelum membahas hal seperti ini. Kemudian di hari yang berikutnya, si M mengatakan bahwa mereka kembali lagi bertemu di kafe, yang ternyata orang yang nyapa ini adalah fansnya Udil. Dan di sini N itu kayak kaget guys, karena Udil berbahasa Indonesia saat berbicara dengan fansnya itu, yang mana seperti di awal dia kan mengatakan bahwa dia itu hanya bisa berbicara bahasa Inggris. Selain itu disebutkan juga bahwa di situ ada percakapan antara Udil dan fans yang membicarakan tentang istrinya Udil. Pulang dari kafe, N lantas bertanya pada Udil tentang siapa dia sebenarnya. Kemudian barulah Udil mengaku kalau dirinya adalah seorang atlet game yang lumayan famous di Indonesia. Namun N mengatakan kalau Udil tidak mengizinkan untuk mencari tahu lebih banyak tentang backgroundnya atau tentang latar belakangnya. Dan guys, pada hari yang sama mereka bertemu dengan fansnya Udil. Udil kemudian mengutarakan ide nih untuk makan siang di apartemen Udilnya saja supaya tidak diganggu lagi oleh fans. Lalu selama perjalanan dan setibanya di apartemen ada banyak percakapan antara keduanya. Namun yang di highlight
oleh si N adalah percakapan di mana Udil punya mantan yang sudah berjalan 4 tahun, tapi belum ada kata putus. N lantas menanggapi kalau yang Udil lakukan bersama N tergolong selingkuh, karena artinya mereka belum menyelesaikan hubungannya. Selain itu, N juga sempat menyebutkan bahwa Udil pernah mengaku dirinya menjual obat penenang. Dia juga sempat menawarkan N untuk membantunya berjualan. Tetapi hal itu ditolak. Semuanya lantas membuat N merasa bahwa ada yang tidak beres nih dengan pria ini. Dan teman-teman, mengingat semua yang terjadi selama ini, si N pun itu lantas memutuskan untuk mencari tahu nih siapa sebenarnya Udil melalui sosial media. Dalam hal ini, N terutama berusaha mencari cara untuk menghubungi istrinya Udil dan menceritakan apa saja yang dilakukan Udil sejauh ini. Dalam hal ini adalah tuduhan perselingkuhan dan tuduhan menjual obat secara ilegal. Pada akhirnya usaha dari N membuahkan hasil, di mana dia akhirnya mendapatkan nomor telepon dari sang istri. Tetapi si N mengurungkan niatnya untuk langsung menghubungi istrinya Udil. Kenapa seperti itu? Karena dia itu merasa dirinya itu nggak punya cukup bukti gitu loh guys, dan takut dikira hanya orang yang mengaku-ngaku saja. Kemudian N ini bertanya lebih banyak tentang mantan yang Udil maksudkan, dan terduga itu mengakui kalau wanita yang dimaksudkan adalah istrinya. Dari sinilah N yang awalnya sudah mau mundur memutuskan untuk terus berhubungan dengan Udil demi menggali lebih banyak bukti seperti foto ataupun video. Dan pada akhirnya upaya dari N ini membuahkan hasil nih teman-teman, dimana dia itu berhasil nih mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Setelah itu dia pun secepat mungkin menghubungi istri dari Udil, dan tak lama kemudian Udil pun langsung menghubungi N. Dan si N mengklaim bahwa terduga itu seperti memaki-makinya dan bahkan mengancam karena telah memberitahu semua kelakuan dari si pria ini kepada istrinya. Dan dikarenakan kata-kata pedas yang dilontarkan oleh si terduga, N pun akhirnya memutuskan untuk mengupload beberapa bukti chatting yang dia miliki. Dalam hal ini adalah bukti dengan Udil dan istrinya Udil melalui via IG story pribadi miliknya si N. Dan hal ini juga sempat nih guys menarik perhatian netizen, bahkan beberapa media juga turut menyoroti tentang hal tersebut. Dan usai hal ini menjadi sorotan, netizen pun lantas memberikan reaksi yang beragam. Dan dari berbagai macam reaksi, nggak sedikit loh guys yang memberikan komentar-komentar kasar. Dan ketika istrinya Udil itu mengetahui screenshot chat antara dirinya dan N ada di sosial media, istri Udil pun kembali menghubungi N untuk meminta agar screenshot tersebut dihapus. Namun N ingin agar Udil meminta maaf terlebih dahulu atas perkataan-perkataan yang dilontarkannya. Udil pun akhirnya meminta maaf dan N akhirnya menghapus semua postingan menyangkut kasus mereka. Namun Udil disebut kembali meminta agar N tidak menghapusnya dan mengatakan kalau ini bisa menjadi semacam promosi. Di sini si terduga itu dituduhkan melontarkan ide untuk membuat kejadian ini semacam menjadi gimmick untuk sebuah konten promosi cincin. Namun N kayak menolak nih guys ide tersebut. Tetapi untuk Udil disebut memohon karena takut keluarga istrinya akan tahu. Dan gak lama kemudian istri Udil pun menghubungi N dan meminta agar N menyetujuinya. N tetap tidak ingin melakukannya dan sempat mencoba untuk menghentikan penawaran ini dengan meminta uang dalam jumlah besar dengan asumsi Udil tidak akan menyanggupinya. Namun di luar dugaan si N, pihak Udil menerima syarat itu. Dan mendengar hal ini, N pun menarik kembali syaratnya dan membatalkannya. Karena takut ini malah menjadi bumerang. Takutnya dikira memeras Udil ke depannya. Dan guys, pada akhirnya N ini memutuskan untuk menghubungi Deborah Emanuela. Dan Deborah setelah mendengarkan cerita dari si N, dia pun akhirnya menindaklanjuti kasus ini. Dan salah satunya adalah dengan melemparkan kasus ini kepada pihak Upstation Media. Pihak Upstation juga mengatakan bahwa mereka telah menghubungi Homeboyz Esports, yang mana seperti yang diketahui Udil berada di bawah naungan bendera tim tersebut. Namun sayangnya nih guys, hingga artikel tersebut diterbitkan oleh pihak Upstation, belum ada statement resmi, baik itu dari Udilnya dan juga pihak Homeboyz. Hanya saja berdasarkan isi DM yang dibagikan oleh Upstation, pihak Homeboyz itu mengatakan bahwa mereka sedang dalam proses menyelidiki kasus tersebut. Di sisi lain, untuk Udil sendiri telah buka suara nih teman-teman. Melalui Instagram story-nya, Udil mengatakan seperti ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati, kami ingin menyampaikan klarifikasi atas beredarnya berbagai fitnah yang menyangkut nama saya dan istri saya. Bukan karena kami tidak peduli, namun sejak tanggal 25 April 2025, kami telah memilih untuk menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum serta medis yang berlaku di Republik Indonesia. Kami percaya bahwa segala kebenaran akan terungkap melalui jalur yang sah dan objektif. Kami memang tidak menyebarkan informasi secara terbuka sebelumnya karena segala hal yang menyangkut kami masih bersifat dugaan dan belum memiliki dasar hukum maupun medis yang sah. Sayangnya banyak informasi keliru yang terlanjur menyebar luas dan dipercaya oleh sebagian masyarakat, media, rekan profesional, dan bahkan keluarga. Hal ini tentu menjadi pukulan yang tidak ringan bagi kami. Namun, kami memahami bahwa keterbatasan informasi dapat menimbulkan berbagai persepsi. Untuk itulah, kami berkomitmen akan menyediakan fakta yang jelas dan akurat sesuai hasil dari proses hukum dan medis yang sedang berjalan. Terima kasih atas doa, pengertian, dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di Instagram story berikutnya, mereka di sini menampilkan tentang surat kuasa. Jadi dapat disimpulkan mereka mengambil jalur hukum. Kemudian pihaknya Udil juga melampirkan hasil tes penggunaan obat terlarang. Dan di sini dapat dilihat hasilnya adalah negatif. Terus di story yang berikutnya, pihak Udil mengatakan, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada siapapun yang tidak langsung mempercayai kabar tersebut. Bahkan membela meskipun tidak ada fakta dari pihak saya dan juga keluarga. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana respon dari Udil terhadap tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Lantas, bagaimana ya ke depannya? Siapa yang salah dan siapa yang benar? Mari kita tunggu saja guys, bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Karena seperti yang diungkapkan oleh pihaknya Udil, mereka menempuh jalur hukum nih. Dan guys, gimana pendapat kalian atas kasus yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusoki pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi. Mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang lagi berjuang untuk menurunkan berat badan, cobain ya guys pakai diet dari Nutrifarm. Pakai diet ini terdiri dari cuka apel, terus ada juga sari buah lemonnya, dan kalian juga bakal dapetin chia seednya. Ini aku sendiri rutin minum pas pagi hari sih teman-teman, dan efeknya itu adalah akan ngebuat BAB jadi lancar. Dan setelah aku rutin pakai ini, alhamdulillah sih perut buncit itu mulai mengecil dan juga mengecil. Dan selain itu ya guys, untuk cuka apelnya juga bagus loh untuk kulit. Selain dapat dipakai jadi toner alami, ini juga bagus untuk membantu mengatasi kemerahan pada wajah dan juga jerawat. Buat kalian yang tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.